seen like never before. Oh, my soul, I worship your holy name. Shalom semuanya, happy Sunday, welcome back to GB House of Praise dan GBI Widuri. Udah pada siap ibadah online belum? Yuk tinggalkan segala beban, masalah, dan hal yang mengganggu. Mari kita fokus untuk memuji dan menyembah Tuhan. Firman hari ini akan dibawakan oleh hambanya yang dipakai luar biasa oleh Tuhan. Selamat beribadah semuanya, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, salam jemaat GB House of Praise dan jemaat GB Widuri. Mari hari ini kita datang memuji Tuhan, kita tinggikan Dia sebab Tuhan menjadikan kita lebih daripada pemenang yang percaya, katakan amin. Haleluya. Kami tahu kami adalah umat Tuhan yang lebih daripada pemenang. Mari sama-sama yang percaya katakan lebih dari pemenang dalam segala perkara. Bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Tak lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Katakan iblis dikalahkan, bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Dan Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Tak lebih dari pemenang. Mari lambaikan tangan kita katakan haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Yang percaya sorakan haleluya. Mari sekali lagi katakan lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis dikalahkan, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Katakan haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Yang percaya pemenang katakan amin. Sama-sama katakan kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Katakan saya lebih dari pemenang. Katakan saya lebih dari pemenang. Katakan kamu lebih daripada pemenang. Kamu lebih dari pemenang. Siapapun kamu lebih dari pemenang. Mari angkat
daripada pemenang. Haleluya. Amin. 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 Rindu selalu bersamamu, tinggal di dalam kediaman
Mari angkat tanganmu, katakan, ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku, menyembah-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Katakan, menyembah-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Kami nikmati kehadiran-Mu, Tuhan. Kami nikmati segala kemuliaan-Mu, Tuhan.
Sedebera la 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 bara la bara la bara la bara. Hurya na 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 na. Allah yang setia, Allah penolong kami, Allah perlindungan kami, Yesus Tuhan. Haleluya. Sedebera na 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 na. Kita la bara la bara la bara la bara la bara la bara la. Sedebera la 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 bara la bara la. Ya na la bara la bara la bara la bara la bara la bara la bara. Oh ya takara la baya sedebera la bara la bara la. Hila na na na. Haleluya. Oh ya na 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 na. Hila na 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 na. Haleluya. Oh, sedebera na na na. Ya na 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 la bara la bara la bara la. Oh ya na na na. Dalam hadirat Allah yang setia, Kau penolong kami, Kau tempat perlindungan kami. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau. Allah penjaga kami yang tak pernah tertidur, tak pernah terlelap, selalu ada untuk kami, menjaga kami. Haleluya. Kita tapasyata la la bara la bara la bara la bara la bara la bara. Shena la 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 bara la bara la bara la bara la bara la bara. Shena la bara la bara la bara la bara la bara la bara. Uriana la la bara la bara la bara la bara la bara. Sedebera la bara la bara la bara la bara la bara la bara la bara. Shadara la bara la 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 bara la bara la bara la bara. Engkau melawat kami pagi hari ini Tuhan, lawat setiap kami umat-Mu. Orabasyata kerabara la bara la bara la bara. Lawat kami gereja-Mu, jemaat-Mu, dimanapun kami berada. Irabasyata kerabara la bara la bara la bara la bara la bara la bara. Uriana la bara la bara la bara la bara la bara la bara la bara. Sedebe la 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 la. Sebab hanya Engkau tempat perlindungan kami, hadirat-Mu tempat kekuatan kami. Irabasyata karala bara la bara la bara la bara la bara la bara. Sedebe la 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 bara la bara la. Uriana la 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 bara la bara. Oh, sedebe la 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 bara la bara la bara la bara la bara. Inna la 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 ya. Sedebe la 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 bara la bara la la. Haleluya. Oh, haleluya. Sedebe la 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 la. Oh, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa
Sehelai di rambutku akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, menyenangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Kau yang menjaga kami.
Kami tahu Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Kau Allah yang selalu datang untuk menolong kami. Bahkan Kau Allah yang selalu menjagai kami. Kau Allah yang tidak pernah tertidur, Tuhan. Kau selalu ada bersama dengan kami. Setiap langkah kami, di setiap jalan kami. Bahkan Kau mengenyangkan kami dengan kasih setiamu, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami boleh ada sampai hari ini. Kami masih boleh menikmati hadirat Tuhan. Sekalipun segala goncangan terjadi di sekitar kami, krisis yang terjadi di sekitar kami, satu hal yang kami percaya, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan selalu menolong kami, bahkan memberikan kekuatan dan kemenangan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berjalanlah terus bersama dengan kami Tuhan. Bawa kami terus untuk masuk dalam rencana dan kehendak-Mu. Secara khusus untuk jemaat-Mu, jemaat GBI House of Praise dan jemaat GBI Widuri. Dimanapun kami saat ini berada, kami tahu Tuhan memberkati kami. Tuhan menjagai kami, Tuhan melindungi kami. Bahkan Tuhan memberikan kemenangan bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami tahu setiap ibadah kami tidak ada yang sia-sia di hadapan-Mu. Setiap ibadah kami mengandung suatu janji yang dahsyat dan luar biasa. Dan janji itu pasti akan Kau genapi bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati gereja-Mu, GBI House of Praise, GBI Widuri. Berkati gembala kami Pak Suhana, berkati keluarga yang ada. Berkati Ci Elis, berkati kedua anak mereka. Berkati juga wakil gembala kami Tuhan, Pak Heri, istri dengan kedua anaknya. Berkati setiap pengerja-Mu yang ada, jemaat-Mu yang ada di GBI House of Praise dan GBI Widuri. Kami tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih kami melihat kasih setia Tuhan, penyertaan-Mu, berkat-berkat-Mu yang selalu ada dan selalu berlimpah bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami juga memberkati bangsa kami, berkati Indonesia. Berkati pemerintahan kami, berkati presiden kami, wakil presiden, semua pemerintahan yang ada. Tuhan memberkati, dan satu hal yang kami tahu, Engkau berjaga-jaga atas bangsa kami Tuhan. Engkau menjagai, melindungi negeri kami Indonesia. Berkati TNI Polri, terus berikan kesatuan hati untuk berjaga-jaga atas bangsa ini. Sebab firman-Mu berkata, sia-sialah para penjaga berjaga-jaga. Sia-sialah para pengawal berjaga-jaga kalau bukan Tuhan yang menjaga sebuah kota, kalau bukan Tuhan yang menjaga sebuah bangsa. Dan kami percaya Engkau yang berjaga-jaga atas bangsa ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, berkati kami. Kami siapkan hati kami, berikan kami telinga seorang murid sehingga kami bukan hanya menjadi seorang pendengar, tapi setiap kami menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, mari umat Tuhan yang siap mendengarkan firman Tuhan. Mari sama-sama kita katakan, amin. Haleluya, haleluya. Shalom jemaat GBI House of Praise dan GBI Widuri dimanapun Anda berada. Senang sekali bisa melayani lagi di ibadah raya Minggu meskipun melalui online. Dan terima kasih kepada Bapak Gembala, Bapak Pendeta Suhana yang telah mengundang dan mempercayakan pelayanan mimbar ini kepada saya. Mari kita berdoa untuk menyambut firman Tuhan. Terima kasih Bapak, buat saat ini kami sungguh bersyukur di tengah-tengah masa pandemik COVID-19 dan juga ekonomi yang lagi menurun. Kami berkesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk menerima arahan dari firman Tuhan, supaya kami tetap kuat, tetap bertahan, penuh kemenangan di tengah-tengah badai pandemik maupun badai ekonomi yang melanda kami semuanya. Terima kasih Bapak, kami serahkan hati kami untuk Engkau taburi dengan firman Tuhan. Saya percaya semua benih itu akan tumbuh dan akan berbuah, menghasilkan hasil yang luar biasa bagi kehidupan kami semuanya. Urapi
kami semua Bapa, urapi hamba-Mu juga, dan roh hikmat, roh wahyu-Mu, supaya kami boleh dengan jelas mengerti kehendak firman Tuhan, hidup di dalamnya, dan menikmati buah-buah yang manis, buah-buah yang baik dari firman Tuhan yang kami taati dalam hidup kami sehari-hari. Di dalam berkat nama Yesus, kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom jemaat Tuhan. Di masa pandemi COVID-19 yang juga mempengaruhi menurunnya pertumbuhan ekonomi secara global telah mengakibatkan banyak orang kehilangan pekerjaan dan sumber pendapatan. Tak terkecuali juga dialami oleh anak-anak Tuhan. Kondisi buruk seperti ini entah sampai kapan baru bisa pulih kembali. Kalau tidak hati-hati, berbagai kesukaran hidup yang kita hadapi dan solusi yang tak kunjung datang dapat membuat iman sebagian jemaat tergoncang. Saya akan membagikan 3 hal yang kita perlukan agar kita tetap kuat di tengah-tengah badai pandemik dan kegoncangan ekonomi dunia saat ini. Hal ini telah diperingatkan oleh penulis kitab Ibrani, tepatnya di Ibrani 12 ayat yang ke-15. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Di masa sukar dan serba tidak menentu seperti sekarang ini, kita membutuhkan kasih karunia atau anugerah Tuhan, pertolongan dan berkat kebaikan Tuhan. Jika tidak, bisa tumbuh akar yang pahit, kekecewaan dan keputusasaan yang akan meracuni kehidupan rohani kita. Jadi hal pertama yang harus kita lakukan supaya kita tetap kuat di masa-masa sukar ini adalah jangan menjauhkan diri atau meninggalkan kasih karunia Tuhan. Apa itu kasih karunia Tuhan? Biasanya kita baru membutuhkan kasih karunia Tuhan di saat kita menghadapi jalan buntu dan di saat kita membutuhkan mujizat yang besar. Tetapi sebenarnya Tuhan ingin menolong kita dalam semua bidang kehidupan kita. Bukan hanya masalah-masalah besar saja. Jangan tunggu masalah besar kita baru membutuhkannya. Tapi kita setiap saat kita membutuhkan dan mengharapkan kasih karunia Tuhan memberkati hidup kita. Seperti Daud yang mengharapkan kasih karunia Tuhan, yaitu kebajikan dan kemurahan Tuhan mengikuti dia kemanapun ia pergi. Artinya, Daud berkata bahwa ia tidak dapat lari dari kebaikannya Tuhan. Mazmur 23 ayat yang ke-6. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti atau mengejar aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Perhatikan, Daud mengharapkan kebaikan dan kemurahan Tuhan bukan di saat-saat tertentu saja, melainkan di setiap hari di sepanjang umur hidupnya. Ya, daripada mengharapkan yang terburuk, mengapa kita tidak mulai mengharapkan berkat kebaikan dan kemurahan Tuhan mengejar kita, bukan? Daripada mengharapkan untuk kita sekedar mampu melewati hari demi hari, mulailah mengharapkan kebaikan Tuhan memenuhi setiap hari kita menjadi berarti. Daud membuat banyak kesalahan, seperti misalnya ia pernah melakukan perzinahan dan bahkan memerintahkan membunuh seseorang atau suaminya. Tetapi saat ia bertobat dan meminta pengampunan, Tuhan mengampuninya dan memberikannya suatu permulaan yang baru. Bahkan Alkitab memuji Daud dan berkata, ia adalah orang yang diperkenan Tuhan, orang yang menyenangkan hati Tuhan. Apa yang membuat Daud disebut orang yang berkenan di hati Tuhan? Ya, karena Daud tidak memusatkan perhatiannya kepada kesalahan masa lalu atau hal-hal yang salah yang telah ia lakukan. Daud menjalani hidup dengan cara berpikir dan bersikap yang Tuhan berkenan. Dia mengharapkan berkat kebaikan kemurahan Tuhan terus mengikutinya setiap hari. Haleluya. Saya ambil contoh dari pengalaman sederhana bagaimana saya mempraktekkan cara berpikir dan bersikap yang Tuhan berkenan, dan saya mengharapkan kasih karunia Tuhan terus mengikuti saya. Setiap kali saya mengantar keluarga ke sebuah shopping mall misalnya,
Saya selalu berdoa atau berbicara kepada Tuhan untuk mendapatkan tempat parkir yang terdekat dengan pintu masuk mall. Memang seringkali saya mendapatkan tempat parkir yang sangat saya inginkan. Tetapi terkadang saya dapat tempat parkir yang agak jauh dari pintu masuk ke mall. Tahukah Anda apa yang saya lakukan? Dan apa yang saya katakan kepada Tuhan? Oh, saya bersyukur kepada Tuhan. Saya berhasil mendapatkan tempat parkir untuk mobil saya. Dan juga bersyukur saya bisa olahraga jalan kaki yang cukup jauh ke pintu masuk mall tersebut. Haleluya! Jadi temukan kasih karunia, kebaikan, dan kemurahan Tuhan di dalam segala keadaan yang kita alami. Dan bersyukurlah untuk itu. Itulah yang saya maksudkan dengan cara bersikap yang Tuhan berkenan dan diikuti oleh kasih karunia Tuhan. Belajarlah mengucapkan kasih karunia Tuhan atas semua bidang kehidupan kita. Jika ternyata kita tidak sedang mengalami kemurahan Tuhan sebesar yang kita inginkan, nyatakan lebih sering lagi dan lebih rajin lagi kita mengatakannya. Amin. Tidak perlu mengucapkannya keras-keras. Kita bisa mengucapkan dengan berbisik saat kita berjalan di dalam mobil dan dimanapun juga. Itu juga yang Tuhan perintahkan melalui Musa kepada bapak-bapak orang Israel untuk mengajarkan dan mengatakannya, membicarakannya berulang-ulang dengan anak-anaknya. Ulangan 6 ayat yang ke-5 sampai 7. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumah, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Terlebih di saat-saat seperti sekarang ini, kita harus mengucapkan berulang-ulang. Supaya kita tetap kuat dan kasih karunia kemurahan Tuhan mengikuti kita terus dan membawa kita keluar dari berbagai kesukaran hidup dan mengubahnya untuk kebaikan kita. Haleluya. Saya berikan contoh kata-kata atau kalimat yang mengharapkan kasih karunia kemurahan Tuhan mengikuti kita. Misalnya, aku mengasihi Tuhan dengan segenap hatiku, dan dengan segenap jiwaku, dan dengan segenap kekuatanku. Aku merenungkan firman-Mu dan melakukannya, sehingga segala yang kuperbuat dibuat Tuhan menjadi berhasil. Itu saya ulangi berkali-kali dalam sehari itu. Ya, saya ulangi terus. Ada banyak contoh di Perjanjian Lama, orang-orang yang diikuti oleh kasih karunia kemurahan Tuhan. Meskipun di tengah-tengah pencobaan dan hidup yang begitu sulitnya, begitu sukarnya mereka jalani. Misalnya Nuh. Seluruh bumi akan dihancurkan oleh air bah. Dan Tuhan memberikan kepada Nuh tugas yang sangat besar. Untuk membangun sebuah kapal bahtera yang sangat besar. Belum lagi tugas untuk mengumpulkan para binatang masing-masing sepasang. Waktu yang dibutuhkan pun untuk membangun bahtera tersebut sangat lama. Yaitu 120 tahun. Tentu Nuh sempat tergoda juga untuk putus asa. Di saat seperti itulah ketika Nuh hampir-hampir putus asa dan menyerah. Kata Alkitab di Kejadian 6 ayat 8. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Artinya apa? Artinya Tuhan menolong Nuh dengan memberikan kesanggupan yang luar biasa membangun bahtera itu untuk menyelamatkan keluarganya, para binatang, dan juga tentunya dirinya sendiri. Contoh lainnya, misalnya Rut. Ya, suaminya telah meninggal. Negeri itu mengalami kelaparan yang sangat parah. Ia dan ibu mertuanya, yaitu Naomi, tidak mempunyai makanan. Praktis mereka sangat kelaparan sampai hampir mati. Akhirnya Rut pergi ke ladang setiap hari dan berjalan di belakang para penuai sambil memungut butir jelai gandum yang jatuh dan tidak mereka pungut. Di tengah-tengah hidup yang begitu sulitnya, begitu sukarnya hidupnya, Rut menemukan belas kasihan, kasih karunia dari pemilik ladang itu. Pemilik ladang memerintahkan para pekerjanya untuk meninggalkan banyak butir jelai gandum dengan sengaja
bagi Rut. Kasih karunia Tuhan mengikuti Rut selama krisis. Dan tidak lama kemudian keadaan Rut dan Naomi berubah. Dan segala kebutuhan mereka tercukupi bahkan melimpah. Haleluya. Demikian pula yang dialami oleh Yusuf. Hari-hari hidupnya Yusuf penuh dengan kesukaran dan ketidakadilan. Ia dijual ke dalam perbudakan di Mesir, diperlakukan tidak adil dan sering dipersalahkan oleh orang lain. Tetapi Alkitab berkata bahwa Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya. Tidak peduli apa yang orang-orang lakukan kepada Yusuf. Tidak peduli dimanapun mereka menempatkan atau menaruh Yusuf. Ia tetap diikuti oleh kasih karunia Tuhan. Sampai akhirnya dia dipercaya oleh Firaun. Bertanggung jawab atas urusan pertanian seluruh Mesir. Haleluya. Kita lihat bahwa kasih karunia itu mengikuti orang-orang itu. Kasih karunia datang dalam suatu air bah. Datang dalam kelaparan. Datang saat seseorang diperlakukan tidak adil. Singkatnya, kasih karunia Tuhan datang di tengah-tengah berbagai tantangan kehidupan. Saat kita melalui masa-masa sukar seperti Yusuf, mungkin kita diperlakukan dengan tidak adil oleh kita punya atasan mungkin. Atau seperti Rut, kita sedang mengalami kesulitan ekonomi atau keuangan. Atau seperti Nuh, saat seluruh dunia kita terasa sedang runtuh begitu. Pilihlah sikap yang Tuhan berkenan. Jangan menyerah dan perkatakan atau nyatakan dan harapkan kasih karunia Tuhan akan mengikuti kita sepanjang hidup kita. Dan sekarang yang kedua yang perlu kita lakukan yaitu milikilah sikap mental pemenang. Ya. Inilah yang sering didoakan dan diminta oleh Daud kepada Tuhan dalam Mazmur 51 misalnya ayat yang ke-12. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh, itu R kecil ya, roh atau hati yang teguh, hati yang kokoh, hati yang kuat gitu ya. Seringkali orang itu kalah atau gagal dalam perjuangan hidupnya bukan karena ketidakmampuan mereka, tapi karena mereka tidak memiliki sikap mental seorang pemenang. Mereka sudah merasa kalah sebelum bertanding. Mereka membiarkan musuh merampas kemenangan yang seharusnya menjadi milik mereka. Oleh karena itu jangan biarkan siapapun mengambil keberanian dan tekad kita itu, lalu menukarnya dengan ketakutan yang tidak berdasar. Kita perlu memiliki keteguhan hati seperti Daud. Di dalam kitab 1 Samuel 30 dikisahkan suatu hari sementara Daud dan orang-orang sedang pergi dan meninggalkan istri dan anak-anak mereka di Siklag. Datanglah orang Amalek menyerbu dan menyerang Siklag. Para perampok Amalek itu membakar dan merobohkan semua rumah-rumah mereka, mencuri harta kekayaan mereka dan menculik para wanita serta anak-anak mereka. Saat Daud dan orang-orang yang kembali, hati mereka sangat hancur. Mereka meratap sampai tidak dapat lagi meratap. Tetapi sementara Daud duduk di antara reruntuhan itu, ia membuat keputusan yang mengubah tujuan hidupnya. Ia memutuskan untuk bangkit dan tidak menyerah kalah. Sikap mental pemenang bangkit dalam dirinya Daud. 1 Samuel 30 ayat yang ke-6. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Haleluya. Tidak perlu waktu lama, Daud mengajak para pengikutnya untuk mengejar musuhnya. Sikap mental pemenang itu membuat Daud dan orang-orangnya lupa akan keletihan fisik mereka. 1 Samuel 30 ayat yang ke-17. Dan pada keesokan harinya, Daud menghancurkan mereka dari pagi-pagi buta. Bayangkan, sampai matahari terbenam, 15 jam lebih mereka berperang. Tidak ada seorang pun dari mereka yang lolos, kecuali 400 orang muda yang melarikan diri dengan menunggang unta. Tuhan secara ajaib menolong Daud dan para pengikutnya.
Seakan-akan mereka lupa dengan kelelahan fisik mereka. Mereka menghancurkan musuhnya dari pagi-pagi buta sampai matahari terbenam dan mendapatkan kembali segala sesuatu yang telah dicuri dari mereka. Daud telah melatih mental pemenangnya selama belasan tahun. Dari saat ia menggembalakan kambing domba ayahnya, dia mengejar singa dan beruang yang membawa lari kambing dombanya. Sampai ketika ia menghadapi Goliat, seorang yang jauh lebih tinggi dan besar serta lebih berpengalaman perang dibandingkan dengan Daud. Saat itu Daud hanyalah seorang gembala muda, belum pernah ikut berperang. Daud pergi ke medan perang karena disuruh ayahnya untuk melihat para kakaknya yang hendak berperang melawan bangsa Filistin. Tapi kedua belah pihak sepakat untuk tidak melakukan peperangan secara langsung. Mereka sepakat untuk memilih tentaranya yang terbaik dan paling berani mewakili seluruh pasukan masing-masing. Tampillah seorang raksasa bernama Goliat, ya, yang terpilih untuk mewakili bangsa Filistin. Badannya tinggi dan besar, melampaui semua orang-orang Israel. Goliat membuat setiap jagoan Israel gemetar ketakutan. Mereka lari ke belakang batu-batu karang, ada yang juga bersembunyi dalam gua-gua, ada yang membungkuk di balik semak-semak mungkin. Tapi Daud mendekati lawannya yang berbadan sangat besar dan kelihatannya sukar untuk ditaklukkan. Daud berseru demikian. 1 Samuel 17 ayat 45. Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Wow, luar biasa. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Daud membangun dan melatih sikap mental pemenangnya itu dengan cara yang memandang segala sesuatu dengan cara Tuhan memandangnya. Amin. Demikian juga dengan kita. Mari kita berlatih memandang dengan mata iman kita seperti Tuhan memandangnya. Maka saya percaya Tuhan sanggup memakai kita semua untuk mengalahkan keadaan yang sangat sukar sekalipun dalam hidup kita ini. Dan memberi kita kemenangan besar seperti yang dialami oleh Daud dan para pasukan Israel akhirnya. Dan yang terakhir yang harus kita lakukan agar tetap kuat di tengah badai pandemik dan ekonomi ini adalah, ini yang ketiga, yaitu percayalah kepada Tuhan yang percaya kepada Anda. Amin. Daniel sebagai seorang tawanan yang dibawa ke Babilonia pasti sering diperhadapkan dengan situasi kerja yang menguji integritas dan imannya kepada Tuhan. Dan Daniel berhasil melewatinya dengan sangat baik, teruji iman dan juga integritasnya. Kemudian Daniel memberitahu kita rahasia kekuatan dan kemenangannya di Daniel 11 ayat yang ke-32. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Haleluya. Mengapa demikian? Karena pengenalan kita akan Tuhan itu menentukan seberapa besar kepercayaan kita kepada Tuhan pula. Tuhan percaya kepada kita bahkan lebih dari kita mempercayai diri kita sendiri. Bayangkan. Tuhan memandang kita sebagai seorang pemenang. Begitu sering kita merasakan bahwa Tuhan ingin kita melakukan sesuatu yang besar. Tetapi karena kita tidak percaya akan pilihan Tuhan kepada kita, kita merasa kita tidak dapat melakukannya. Itu juga yang dialami oleh Gideon. Ya, ketika malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berkata, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Alangkah terkejutnya Gideon. Ya, ketika mendengar hal tersebut, sangat kontras dengan kondisinya saat itu. Dia sedang ketakutan, dia sedang bersembunyi. Ya, tetapi Tuhan berkata bahwa engkau pahlawan yang gagah perkasa, gagah berani. Wah, percaya atau tidak, itulah cara Tuhan memandang kita, Bapak Ibu sekalian. Tuhan percaya kita adalah seorang yang kuat, berani, berhasil, dan berkemenangan. Amin. Kemudian Tuhan memberitahu Gideon bahwa Tuhan ingin memakai Gideon untuk menyelamatkan bangsa Israel dari orang-orang Midian. Suatu bangsa yang bengis dan kafir yang telah menjajah negeri mereka selama 7 tahun.
Gideon menjawab kepada malaikat Tuhan, ya seperti yang juga biasa kita katakan. Ayat yang ke-15. Ah Tuanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah ya, kaumku itu adalah yang paling kecil di antara suku Manasye. Dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Menarik untuk kita perhatikan perbedaan antara cara pandang Gideon memandang dirinya sendiri dengan cara Tuhan memandang Gideon. Walaupun Gideon merasa tidak memenuhi syarat, penuh ketakutan, apalagi dan kurang percaya diri, Tuhan tetap percaya dan menyebutnya sebagai seorang pahlawan yang gagah berani tanpa takut. Gideon merasa lemah, tetapi Tuhan memandang Gideon dengan penuh keyakinan sebagai orang yang kuat. Gideon merasa tidak memenuhi syarat, tetapi Tuhan percaya sama Gideon bahwa Gideon mampu melakukan tugasnya itu. Demikian juga Tuhan percaya kita adalah seorang pemenang yang gagah perkasa. Kita akan tetap kuat di tengah badai, bahkan justru dihantam badai berkali-kali akan membuat kita semakin kuat. Haleluya. Saya mengajak kita semua di tengah-tengah badai pandemi COVID-19 dan ekonomi yang sedang terjadi, entah sampai kapan akan berakhir. Marilah kita hidup jangan menjauh dari kasih karunia Tuhan. Yang kedua, milikilah sikap mental pemenang. Dan yang terakhir, ketiga, percayalah kepada Tuhan yang percaya kepada Anda. Tanpa ketiga hal ini kita tidak akan mampu menghadapi atau melewati badai global yang sedang melanda seluruh dunia di segala bidang kehidupan manusia. Di akhir renungan saya ini, saya ingin kita baca bersama-sama satu ayat firman Tuhan di kitab Yesaya 40 ayat yang ke-31. Sudah? Mari. Ya, 2, 3. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saya minta kita baca lagi, tetapi kita ganti ya kata mereka atau orang-orang itu dengan kata saya atau aku ya. Tapi aku ya. Udah? Ya, mari 2, 3. Tetapi aku yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Amin. Aku seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Aku berlari dan tidak menjadi lesu. Aku berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin. Haleluya. Pada saat kita menanti-nantikan Tuhan dan pertolongannya, percayalah, Tuhan sedang memperkuat otot-otot iman kita. Sehingga kita semua mampu terbang tinggi mengatasi badai kehidupan. Kalaupun harus berlari dan berjalan, kita tidak akan pernah menyerah dan kalah. Amin. Mari kita berdoa sama-sama. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa buat janji firman-Mu, janji penyertaan-Mu, janji pertolongan-Mu. Terima kasih Bapa. Di masa-masa suka seperti inilah Engkau sedang melatih otot-otot iman kami. Untuk kami semakin tinggi, mampu terbang semakin tinggi di atas badai hidup kami. Kami yang mengalahkan badai Tuhan. Bukan badai yang menghancurkan kami, tapi kami akan mengalahkan badai. Justru kami diterbangkan lebih tinggi lagi melalui badai yang kami hadapi ini. Terima kasih Bapak, kami tidak perlu takut. Kalaupun kami harus berlari, harus berpacu, harus berjalan, berapapun jauhnya, berapapun lamanya, kami percaya kami tidak akan pernah menyerah, tidak akan pernah berhenti, tidak akan pernah kalah. Haleluya. Di dalam nama Yesus memberkati semua jemaat Tuhan yang lagi mengalami masa-masa yang sukar hari-hari ini. Bebannya begitu berat, percaya, berikan kami bahu yang kuat, otot yang kuat untuk mampu memikul beban seberat apapun. Dan kami pasti tidak pernah menyerah, tidak pernah berpikir untuk menyerah. Bahkan kami tidak rela siapapun, apapun merebut kemenangan yang menjadi milik kami. Haleluya. Merebut sukacita kami.
merebut damai sejahtera kami, merebut kebahagiaan kami. Haleluya, sekeluarga. Di dalam nama Yesus. Berkati Tuhan, anak-anakmu semuanya, setiap keluarga, rumah tangga, suami, istri, orang tua, anak-anak, semuanya dipelihara, diperkuat otot imannya, bertumbuh hari yang luar biasa. Menjadi pahlawan yang gagah berani, gagah perkasa, karena Tuhan yang menyatakannya, Tuhan yang meremahkannya, Tuhan yang mengucapkannya. Haleluya. Maka terjadilah sesuai dengan ucapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak, kami terima dengan iman kemenangan kami. Kami akan tetap kuat menghadapi badai apapun juga. Di dalam berkat nama Yesus, kami bersyukur buat berkat janji pertolongan Tuhan dan penyertaan Tuhan ini dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akhiri ibadah kita dengan terima berkat dari Tuhan. Kita angkat kedua tangan kita. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga, di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang, penghiburan yang manis dari Roh Kudus, menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini sampai selama-lamanya. Kita yang percaya dan terima berkat Tuhan, sama-sama katakan, amin.